Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya adalah Ibu Wahyu Ekostianingsih, SNM. Saya adalah dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Ya, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan draft RPS, yaitu rencana pembelajaran semester mata kuliah manajemen mutu yang akan kita lewati pada 6 bulan ke depan. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan ataupun share screen terkait RPS mata kuliah manajemen mutu ini. Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait mata kuliah manajemen mutu ini. Ya, mata kuliah manajemen mutu ini merupakan mata kuliah yang membahas dan menjelaskan tentang sistem manajemen mutu, menjaga kualitas dengan menerapkan sistem manajemen mutu pada perusahaan. Jadi di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada mata kuliah manajemen mutu ini. Ya, di sini ada referensi utama dari mata kuliah manajemen mutu ini, yaitu manajemen mutu terpadu. Nah, ini terbitan dari Penerbit Karya Indonesia, pengarangnya adalah M. Nasution. Kemudian yang kedua adalah manajemen pemasaran, terbitan dari Erlangga, pengarangnya adalah Kotler Geller. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran jasa dari Pandi Ciptono. Nah, untuk pendukungnya silahkan kalian cari berbagai macam artikel dari berbagai jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, langsung saja ya kita melangkah pada pokok bahasan yang akan kita lewati pada 6 bulan ke depan. Nah, yang pertama di sini itu adalah pokok bahasa. Yang pertama itu adalah penyampaian RPS dan kontrak kuliah. Jadi di sini anak-anak untuk mata kuliah manajemen mutu karena ini masih dalam situasi pandemi, jadi kita tatap mukanya via daring ya. Kemudian di sini untuk kontrak kuliahnya, saya harap kalian aktif ya dalam perkuliahan dan diskusi ini. Kemudian keaktifan kalian akan saya nilai tersendiri. Kemudian juga ada UTS dan UAS. Kemudian bagaimana kalian menyampaikan pendapat pada saat diskusi itu adalah poin tersendiri bagi saya untuk menyampaikan nilai. Nah, berikutnya saya akan melangkah pada pokok bahasan yang akan kita bahas pada mata kuliah manajemen itu. Yang pertama di sini terkait dengan kualitas dan sistem kualitas modern serta falsafah dari TGM. Di sini kita akan membahas bagaimana kualitas dan sistem kualitas dan total quality management. Nah, selanjutnya itu tetap ya kita akan membahas tentang kualitas dan sistem kualitas modern terkait dengan kualitas dari barang produk atau jasa dalam suatu perusahaan. Yang berikutnya itu adalah identifikasi pelanggan. Di sini kita akan membahas siapa yang dinamakan pelanggan. Jadi dalam manajemen mutu atau sistem manajemen kualitas itu yang dinamakan pelanggan itu ada 3, yaitu pelanggan internal, pelanggan eksternal, dan pelanggan antara. Itu yang akan kita bahas nantinya. Pelanggan internal itu adalah karyawan perusahaan, pelanggan antara itu adalah pemasok atau supplier perusahaan, dan pelanggan akhir itu adalah konsumen real dari suatu perusahaan. Untuk pokok bahasan berikutnya, kita membahas tentang hubungan pemasok dan pelanggan. Jadi di sini perusahaan harus memelihara hubungan baik dengan pemasok atau supplier kaitannya dengan bahan baku yang akan menjadi bahan baku dalam proses produksi perusahaan. Kemudian tentunya perusahaan harus memelihara hubungan baik dengan pelanggan akhir. Nah, untuk pokok bahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme dalam memahami hubungan pelanggan. Jadi di sini kita perusahaan benar-benar harus memahami hubungan dengan pelanggan. Berarti di sini perusahaan harus menerapkan yang namanya CRM. Nah, pokok bahasan berikutnya adalah metode pengukuran kepuasan pelanggan. Jadi di sini kepuasan pelanggan perlu diukur. Kenapa perlu diukur? Karena untuk mengetahui bagaimana pelanggan puas terhadap produk atau jasa dari perusahaan. Nah, di sini ketika
perusahaan sudah mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi, kemudian tindakan perbaikan atas kepuasan atau ketidakpuasan dari pelanggan itu sendiri. Nah, pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Nah, di sini kalian silakan mengerjakan UTS dari saya. Nanti UTS-nya akan saya sampaikan di LMS dari Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu melalui e-study. Nah, pertemuan yang selanjutnya pada pertemuan ke-9 itu kita akan membahas yang namanya data dan variabilitas dan teknik pengukuran performansi kualitas. Nah, ini kita akan membahas perhitungan terkait dengan data dan variabilitas teknik pengukuran dari kualitas jasa yang disampaikan oleh perusahaan. Pada pertemuan ke-10 kita akan membahas yang namanya metode penilaian Six Sigma. Jadi Six Sigma ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh perusahaan kaitannya dengan masalah yang terjadi pada pelayanan yang ada di dalam suatu perusahaan. Di sini perusahaan memahami atau perlu mengetahui latar belakang dilakukannya penilaian Six Sigma, kemudian juga di sini ada metode pengukurannya, dan yang terakhir adalah analisis terkait hasil pengukuran Six Sigma. Jadi dari hasil pengukuran ini, maka perusahaan perlu mengadakan serangkaian evaluasi dan tindakan terkait hasil dari Six Sigma. Nah, materi berikutnya ini kaitannya dengan pelibatan karyawan dan pemimpin dalam sistem kualitas. Di sini karyawan dan pemimpin perlu mempunyai falsafah hidup kaitannya dengan manajemen kualitas. Jadi karyawan dan pemimpin perlu memahami atau berpegangan bahwa sistem kualitas itu adalah pegangan hidup. Jadi semua bermuara pada sistem kualitas. Kemudian yang pertemuan yang berikutnya kita akan membahas kaitannya dengan pelibatan karyawan dan pemimpin dalam kualitas. Bagaimana karyawan dan pemimpin sama-sama menuju sistem kualitas yang baik untuk menyajikan produk dan jasa yang terbaik untuk disampaikan kepada konsumen akhir perusahaan. Materi berikutnya itu katanya dengan produktivitas, budaya organisasi, dan budaya kualitas. Jadi di sini produktivitas dan organisasi ini merupakan suatu budaya kualitas yang benar-benar harus dijaga untuk mencapai sistem kualitas terbaik yang bisa disampaikan kepada karyawan maupun disampaikan kepada konsumen akhir perusahaan. Nah, materi berikutnya itu sama ya, ini tetap membahas tentang produktivitas, budaya organisasi, dan budaya kualitas. Ini pengembangan nanti aplikasinya pada perusahaan yang akan kita gunakan case study-nya. Nah, materi yang berikutnya, ini ada dua materi terkait ISO ya, ada ISO 9000 dan ada ISO 14000 yang akan kita bahas terpisah. Yang pertama itu ISO 9000, ISO 9000 ini kaitannya dengan standar kualitas internasional terkait produk atau jasa yang disampaikan kepada konsumen akhir. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah standar kualitas internasional. Nah, di sini perusahaan perlu berpegangan pada standar kualitas internasional untuk menciptakan produk dan jasa terbaik yang bisa disampaikan kepada konsumen akhir. Dan yang terakhir di sini kita membahas yang namanya ISO 14000. Jadi ISO 14000 ini berbeda dengan ISO 9000. Jika ISO 9000 itu kaitannya dengan penciptaan produk dan jasa yang berpegangan pada sistem kualitas internasional, standar internasional. Nah, kalau ISO 14000 ini kaitannya dengan standar internasional yang disampaikan oleh perusahaan kepada lingkungan di sekitar perusahaan itu berdiri. Jadi di sini bagaimana perusahaan memelihara lingkungan sekitarnya ini kaitannya dengan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Ini perlu dilakukan pemantauan terkait lingkungan hidup di sekitar perusahaan itu berdiri. Nah,
Ini semua ya pokok bahasan yang akan kita bahas pada mata kuliah manajemen mutu pada satu semester ke depan. Ya, saya berharap kalian paham terhadap pokok-pokok bahasan yang akan kita lalui bersama pada 6 bulan ke depan. Jika ada yang kurang paham, silakan sampaikan pada WAG yang sudah dibentuk oleh ketua kelas ya, supaya kita bisa berkomunikasi lebih efektif. Jika kalian malu untuk menyampaikan pertanyaan pada WAG itu, bisa japri ke saya via WA. Saya terima dengan senang hati, akan saya balas WA kalian. Nah, demikian materi tentang penyampaian FKS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa sehat, dalam keadaan sehat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita semua terhindar dari pandemi ini. Nah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Saya akhiri penyampaian RPS ini. Saya izin stop share dulu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.